siang Bapak. Izinkan saya membuat video penjelasan tentang ulangan harian turunan dan anti turunan fungsi aljabar. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwita Pratnya Paramita. Hari ini saya akan menjelaskan video tugas yang disuruh oleh Bapak. Baik, dimulai dengan nomor pertama. Dengan menggunakan turunan sebagai limit fungsi, hitunglah turunan pertama dari fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x minus 4. Dengan soal ini, maka dapat dikerjakan dengan cara seperti ini. Dengan menggunakan limit, dengan cara substitusikan fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x minus 4 ke fungsi f, diganti x-nya menjadi fx plus h. Jadi x-nya itu diganti jadi x plus h, dimana 2x kuadrat itu menjadi 2 dalam kurung x tambah h kuadrat plus 5x menjadi plus 5x plus h minus 4. Jadi f aksen x ini adalah turunan pertamanya dengan rumus limit h mendekati 0, fx plus h kurang fx diper delta h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dengan cara mensubstitusikan. Tadi fx plus h-nya dapat yang segini, dibawa ke sini, jadi 2x plus h kuadrat ditambah 5x plus h kurang 4 kurang fx-nya itu dapat 2x kuadrat tambah 5x minus 4 dibawa ke sini, diper h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, jadi x plus h kuadrat itu menjadi x kuadrat ditambah 2hx plus h kuadrat, 2 dalam kurung x kuadrat tambah 2hx plus h kuadrat ditambah 5x di plus 5h kurang 4 kurang ini aliran air kurang 2x kuadrat kurang 5x tambah 4 diper h. Jadi f aksen x-nya sama dengan limit h mendekati 0, tinggal kalikan ke dalam kurungnya 2x kuadrat ditambah 4hx ditambah 2h kuadrat ditambah 5x ditambah 5h kurang 4 dikurang dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 4. Maka f aksen x-nya sama dengan limit h mendekati 0, 2x kuadrat tambah 4hx tambah 2h kuadrat tambah 5x tambah 5h kurang 4 kurang 2x kuadrat kurang 5x tambah 4 per h. Jadi karena ada angka yang bisa dihilangkan, contohnya seperti ini, 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat, jadi habis dikurang. Lalu ini 5x dengan minus 5x kuadrat habis juga dikurang, serta minus 4 tambah 4 habis juga. Maka sisanya adalah f aksen x sama dengan 5 lim h mendekati 0, 4hx tambah 2h kuadrat tambah 5h per h. Jadi karena di sini terdapat h di setiap angkanya, maka hanya dikeluarkan sehingga di dalam kurung menjadi 4x ditambah 2h tambah 5 diper h. Hanya itu bisa dibagi jadi di sini 1, di sini 1. Maka f aksen x-nya sama dengan lim h mendekati 0, 4x tambah 2h plus 5. Substitusikan h-nya itu 0 di sini, maka f aksen x-nya adalah sama dengan 4x ditambah 5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Tentukan turunan pertama dan turunan kedua dari fx sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 1 per 3x pangkat 3 dikurang 2 diper x akar x tambah 5. Cara menjawabnya itu adalah dengan cara seperti ini. Fx-nya itu diubah dulu, ini diubah menjadi
2 diper X kali X pangkat setengah, karena dia akar X itu sama dengan X pangkat setengah, X tambah 5. Jadi fx nya itu adalah sama dengan X pangkat 4 ditambah 1 diper 3 X pangkat 3 kurang 2 diper X pangkat 3 per 2. Jadi ini X pangkat 1 ditambah X pangkat setengah, jadi X pangkat 3 per 2 X tambah 5. Maka fx nya itu sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 1 diper 3x pangkat 3 dikurang 2x minus setengah, 2x pangkat minus setengah, ini 2x pangkat 3 per 2 minus 3 per 2 naik ke atas kan jadi minus 3 per 2 ditambah x pangkat 1 itu menjadi x pangkat minus setengah ditambah 5. Jadi untuk mencari f aksen x nya itu dengan cara 4 dikalikan dengan 4, X pangkat 4 kurang 1, pangkatnya dikurang 1, ditambah dengan 3 dikalikan ke depan, jadi 3 dikali per 3, X pangkat 3, 3 nya dikurang 1, terus dikurang dengan minus setengah dikalikan dengan minus 2 ke depan, X pangkat minus setengah kurang 1 tambah 0, 5 nya ini anggap 0. Maka f aksen x nya itu sama dengan 16 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat minus 3 per 2. Jadi f aksen x nya itu sama dengan 16 x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah dengan 1 diper x akar x. X aksen x nya, f aksen x nya sama dengan 16 x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 1 per x akar x kali x di akar x per akar x. Ini cara dirasionalkan. Maka selanjutnya untuk mencari turunan pertamanya, maka f aksen x nya itu adalah 16 x pangkat 3 ditambah dengan x kuadrat kurang akar x di per x kuadrat. Lalu untuk mencari turunan keduanya, yaitu f2 aksen x sama dengan seperti biasa 3 nya dikalikan ke depan jadi 16 kali 3 x pangkat 3 kurang 1 ditambah 2 x pangkat 2 kurang 1 ditambah 1 dikalikan dengan minus 3 per 2 x pangkat minus 3 per 2 kurang 1. Maka f aksen x nya sama dengan 48 x kuadrat ditambah dengan 2x minus 3 per 2 x pangkat minus 5 per 2. Maka f2 aksennya itu akan sama dengan 48 x kuadrat ditambah 2x minus 3 diper x pangkat minus 5 per 2 itu bisa dibawa ke bawah agar minnya hilang menjadi 2x kuadrat akar x. Dirasionalkan maka dikalikan dengan akar x diper dengan akar x, maka turunan keduanya atau f2 aksen x itu sama dengan 48 x kuadrat ditambah 2x minus 3 akar x diper 2x pangkat 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Baik, diketahui fx nya sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 2x kuadrat ditambah 2 diper x pangkat 4 kurang 4. Tentukan nilai dari f aksen 6. Untuk mencari ini, maka kita mengubah dulu fx nya menjadi fx aksen. F aksen x. Fx nya sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 2 diper x pangkat 4 kurang 4. Fx nya sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Jadi x nya itu naik, maka pangkatnya jadi min 2x pangkat minus 4 kurang 4. Untuk mencari f aksen x nya, maka 3 dikali 5 x pangkat 3 kurang 1 dikurang dengan 2 dikalikan dengan 2 x pangkat 2 kurang 1 ditambah minus 4 dikalikan dengan 2 x pangkat minus 4 kurang 1 kurang 0. Maka f aksen x nya itu sama dengan 15x pangkat 2 dikurang dengan 4x pangkat 1 satunya tidak usah ditulis, minus 8x pangkat minus 5 kurang 0. Maka f aksen x nya itu akan sama dengan
15x pangkat 2 dikurang dengan 4x minus 8 dibawa ke bawah x-nya agar hilang minnya menjadi minus 8 di per x pangkat 5. Maka untuk mencari f aksen 6-nya sama dengan 15, kita substitusikan aja 6-nya ke x-nya. Menjadi 15 dikalikan 6 kuadrat dikurang 4 kali 6 kurang 8 di per 6 pangkat 5. Maka f aksen 6-nya itu akan sama dengan 15 dikalikan dengan 6 kali 6 itu adalah 36 dikurang dengan 24 dikurang dengan 8 di per 6 pangkat 5 itu adalah 7776. Maka f aksen 6-nya itu sama dengan 540. 15 kali 36 itu adalah 540 dikurang dengan 24 dikurang dengan 8 di per 7776. Karena 540 kurang 24 itu adalah 516, maka 516 kurang 1, maka satunya ini ada di sini, maka sisanya ada 515. Tambah 1 biar menjadi 516. Maka di sini f aksen 6-nya 515 agar menjadi 516 maka ditambah 1. Satunya itu anggapan sebagai 7776 di per 7776. Maka ini adalah hasilnya 1 dikurang dengan 8 di per 7776. Maka f aksen x-nya, f aksen 6-nya sama dengan 515 ditambah 7768 di per 7776. Maka f aksen 6-nya itu sama dengan 515 7.768 di per 7.776. Maka f aksen 6-nya itu akan sama dengan 515,9.989. Inilah nomor 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Nomor 4 di sini, tentukan turunan pertama fungsi fx 3x pangkat 5 ditambah dengan 4x kuadrat minus 12x pangkat 7. Untuk mendapatkan hasilnya, gunakan dengan cara chain rule. Chain rule itu dimana fx-nya itu tadi 3x pangkat 5 tambah 4x kuadrat kurang 12x pangkat 7. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 7-nya itu dibawa ke depan, 3x pangkat 5 ditambah dengan 4x pangkat 2 dikurang 12x pangkat 7 kurang 1 dikalikan dengan f aksen x dari ini, yaitu 15x pangkat 4 ditambah 8x minus 12. Jadi seperti anggapan ini u dikalikan dengan u aksen. Maka ini f aksen x-nya itu sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 12x pangkat 6. 7-nya ini dikalikan dengan yang ini. Maka 107 dikalikan dengan 15x pangkat 4 itu ada 105x pangkat 4. 7 dikalikan dengan 8x menjadi 56x. Dan minus 12 dikalikan dengan 7 menjadi minus 84. Jadi turunan pertama fungsi fx-nya itu adalah 3x pangkat 5 tambah 4x pangkat 2 kurang 12x berpangkat 6 dikalikan dengan 105x pangkat 4 tambah 56x minus 84. Selanjutnya nomor 5. Tentukan turunan pertama fungsi fx 3x pangkat 3 ditambah 6x di per x pangkat 2 akar x. Saya menggunakan cara aljabar. Maka fx-nya itu sama dengan, kan tadi 3x pangkat 2 tambah 6x di per x pangkat 2 akar x. Maka fx-nya itu dipisah aja dia antara 3x pangkat 3 tambah 6x pangkat 6x. Maka fx-nya itu adalah 3x pangkat 3 di per x kuadrat ditambah x pangkat setengah itu menjadi x pangkat 5 per 2. Ini sama x pangkat 5 per 2, maka fx-nya itu akan sama dengan 3x pangkat 3. Ini 5 per 2 nya naik menjadi minus, yaitu 3x pangkat 3 kurang 5 per 2 tambah 6x pangkat 1 kurang
5/2. Maka fx-nya itu akan sama dengan 3x berpangkat setengah ditambah 6x pangkat minus 3/2. Maka f aksen x-nya itu akan sama dengan setengah dikalikan dengan 3, setengah dikalikan dengan 3, x pangkat setengah kurang 1, ditambah dengan minus 3/2 dikali 6. Minus 3/2 dikali 6, x pangkat minus 3/2 kurang 1. Maka f aksen x-nya sama dengan 3/2 x pangkat minus setengah, setengah kurang 1 kan minus setengah. Minus 3/2 dikali 6 itu adalah minus 9, x pangkat minus 3/2 minus 1 minus 5/2. F aksen x-nya sama dengan 3/2 akar x. Ini x-nya pangkat minus setengah agar tidak menghasilkan pangkat tidak minus, maka dibawa ke bawah menjadi seperti ini, dikurang dengan 9 diper x pangkat minus 5/2 itu adalah x kuadrat akar x. Jika dirasionalkan, maka f aksen x-nya itu sama dengan 3 akar x diper 2x kurang 9 akar x diper x pangkat 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 6. Fungsi fx sama dengan x dikalikan dengan 6 min x pangkat 2. Tentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, titik maksimum, dan titik minimum. Caranya adalah seperti ini. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, fx-nya itu kan x dalam kurung 6 kurang x pangkat 2. Maka yang di dalam kurung dulu dikerjakan menjadi seperti ini, yaitu sama dengan x dalam kurung 36 kurang minus 6x minus 6x tambah x kuadrat. Maka kalikan ke dalam kurung menjadi x kuadrat. Ini minus 6x minus 6x itu minus 12x dikalikan dengan x, maka minus 12x pangkat 2. 36 kalikan dengan x, maka di plus 36x. Maka f aksen x-nya itu akan sama dengan 3. Ini bawa ke depan, maka 3x pangkat 3 kurang 1 adalah 2, minus 2 dikalikan dengan 12 adalah minus 24, x pangkat 2 kurang 1 adalah 1, ditambah dengan 36, x pangkat 1 kurang 1 itu adalah pangkat 0, x pangkat 0 itu adalah 1, 36 kali 1 adalah 36. F aksen x itu sama dengan 0, maka 3x kuadrat minus 24x tambah 36 sama dengan 0. Jika ini difaktorkan, maka dia tidak bisa difaktorkan. Maka langkah selanjutnya adalah harus dibagi dulu. Dibagi sama-sama, dibagi 3, maka menjadi x kuadrat minus 8x tambah 12 sama dengan 0. Maka dapatlah pemfaktorannya itu adalah x minus 2 dan x minus 6 sama dengan 0. Jadi nilai x sama dengan x adalah 2 atau x sama dengan 6. Maka uji titik pada selang interval. Cara menguji titiknya itu adalah dengan, misalkan ini kan x sama dengan 2. Taruhlah 2 dan x sama dengan 6. Uji titik di sebelum 2, setelah 2, antara 2 dan 6, dan setelah 6. Misalkan kita ambil 1 di sini ya. Misalkan kita uji titik 1. Maka masukkan ke sini 1 kurang 2 itu adalah pasti hasilnya negatif, dan 1 kurang 6 itu pasti hasilnya juga negatif. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Sama dengan di sini kita pakai 3, misalkan 3 kurang 2. Masukkan sini 3, 3 kurang 2 adalah 1, dan 3 kurang 6 itu adalah minus 3. Jadi positif kalikan dengan negatif itu adalah negatif. Di sini positif kita pakai 7 misalkan ya. Sini 7 kurang 2 itu adalah positif pastinya, dan 7 kurang 6 itu positif. Positif ketemu positif itu adalah positif. Maka fungsi naik pada interval, jadi yang fungsi naik itu pasti bernilai positif. Jadi bernilai positif itu pada interval x dikurang 2 dan x lebih dari 6 atau x lebih dari 6. Fungsi turun pada interval
berarti fungsi turun itu bernilai negatif. Maka di antara X itu lebih besar dari 2 kurang dari 6. Maka untuk mencari nilai minimum saat X sama dengan 6 itu adalah F6, masukkan ke fungsi fx-nya yang di sini. Fx sama X sama dengan 6 minus X kuadrat, itu masukkan 6, dikalikan dengan 6 kurang 6 pangkat 2, maka hasilnya itu adalah 0. Maka titik minimum itu adalah 6,0. Dan nilai maksimum saat X sama dengan 2, F2 sama dengan 2 dikalikan dengan 6 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 16, itu adalah 32. Maka titik maksimumnya itu adalah 2,32. Adalah nomor 7. Tentukan hasil dari integral 4x pangkat 4 dikurang dengan 3x pangkat 3 dikurang dengan 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah setengah akar x dx. Maka cara menjawabnya itu adalah dengan memakai cara integral dari 4x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah setengah x pangkat setengah. Jadi akar x itu anggap pangkat x pangkat setengah dx. Maka integral dari ini itu adalah koefisien dibagi dengan pangkat tambah 1. Jadi koefisiennya sini adalah 4 dibagi dengan pangkatnya 4 tambah 1, x pangkat 4 tambah 1 dikurang dengan koefisien ini adalah 3 per 3 tambah 1, pangkat 3 tambah 1, x pangkat 3 tambah 1 dikurang dengan koefisiennya itu adalah 2 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 ditambah dengan koefisiennya adalah 2 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Ini di sini 1 ditambah 1, maaf ya. Maka ditambah dengan setengah per setengah tambah 1, x pangkat setengah tambah 1 tambah c. Maka di sini 4 per 5 x pangkat 5 dikurang dengan 3 per 4 x pangkat 4 dikurang dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 2 per 2 x pangkat 2, maaf, 2 ditambah dengan setengah per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 ditambah c. Maka hasilnya itu adalah 4 per 5 x pangkat 5 dikurang dengan 3 per 4 x pangkat 4 dikurang dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 2 ditambah dengan 1/3 x akar x tambah c. Baik, dilanjutkan dengan nomor 8. Tentukan hasil dari integral 3x kuadrat akar x ditambah dengan 5x kuadrat kurang 2x akar x diper dengan akar x dx. Integralnya itu adalah 3x kuadrat akar x ditambah dengan 5x kuadrat dikurang 2x akar x dx diper dengan akar x. Karena semua mengandung akar x, maka tinggal coret ini x kuadrat kurang berapa biar menjadi akar x, maka sisa x pangkat 3 per 2. Maka integralnya itu adalah 3x kuadrat ditambah dengan 5x pangkat 3 per 2, lalu di sini dikurangkan dengan 2x dx. Maka integral dari ini adalah koefisien dibagi dengan pangkat tambah 1, 3 dibagi dengan 3 dibagi dengan 2 tambah 1 x pangkat 3 ditambah dengan 5 per 3 per 2 tambah 1 x pangkat 3 per 2 tambah 1 dikurang dengan 2 per 1 tambah 1 x pangkat 2 ditambah c. Maka
3 per 2 tambah 1 adalah 3 per 3, X pangkat 3 ditambah dengan 5, 3 per 2 tambah 1 itu adalah 5 per 2, X pangkat 5 per 2 dikurang dengan 2 per 2 itu adalah 1, X kuadrat tambah C. Maka hasilnya itu adalah X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 5 per 2 dikurang dengan X kuadrat ditambah dengan C. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 9. Tentukan hasil integral dari 3X minus 3 dalam kurung 3X kurang 6X tambah 8 pangkat 8 dx. Maka dengan menggunakan cara integral substitusi, kita permisalkan U-nya itu adalah 3X kuadrat minus 6X tambah 8, maka du per dx-nya itu sama dengan 6X minus 6. Lalu, jika ini diper 1, maka du kali silang ya. Kita kali silang, du sama dengan 6X minus 6 dikalikan dengan dx. Jika setengah du, maka ini juga dibagi 2 menjadi 3X minus 3 dx. Maka integral dari 3X minus 3X kuadrat dikalikan dengan 3X kuadrat minus 6X tambah 8 pangkat 8 dx menjadi sama dengan setengah integral dari U pangkat 8 du. Maka sama dengan setengah dikalikan dengan integral dari U pangkat 8 itu adalah 1 per 8 tambah 1 U pangkat 9 tambah C. Maka sama dengan setengah dikalikan dengan 1 per 9 U pangkat 9 tambah C. Maka hasilnya itu adalah 1 per 18 dikalikan dengan 3X kuadrat kurang 6X tambah 8 pangkat 9 tambah C. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 10. Gradian garis singgung kurva ditentukan oleh dy sama dengan dy per dx sama dengan 8x kuadrat tambah 6x minus 8. Tentukan persamaan kuadrat yang melalui titik minus 2,30. Maka dengan menggunakan cara dy per dx sama dengan y aksen. Dy per dx sama dengan y aksennya itu diganti jadi dy per dx, maka sama dengan 8x kuadrat ditambah dengan 6x minus 8. Jadi y-nya itu sama dengan integral dari 8x kuadrat tambah dengan 6x minus 8 dx. Maka y-nya itu akan sama dengan 8, integralnya itu ada koefisien dibagi dengan pangkat tambah 1. 8 dibagi per 2 tambah 1 x pangkat 3 ditambah dengan 6 diper 1 tambah 1 x pangkat 2 dikurang dengan 8 diper 0 tambah 1 x pangkat 1 di sini menjadi ini ditambah dengan c. Maka y-nya itu akan sama dengan 8 diper 3 X pangkat 3 ditambah dengan 6 tambah 1 diper 1 tambah 1 itu adalah 6 per 2 itu adalah 3 X pangkat 2 dikurang dengan 8X tambah C. Maka jika melalui titik minus 2,30 maka substitusikan X, Y ini ke persamaan Y sama dengan 8 diper 3X pangkat 3 ditambah dengan 3X kuadrat minus 8X tambah C. X-nya ini adalah minus 2 dan Y-nya adalah 30. Maka ini masukkan 30 sama dengan Y itu ganti jadi 30 dan X-nya itu adalah diganti jadi minus 2. Maka dapat 8 per 3 dikalikan dengan minus 2 pangkat 3 ditambah dengan 3 kali minus 2 pangkat 2 dikurang dengan 8 kalikan minus 2 tambah C. 30 sama dengan 8 per 3 dikalikan dengan minus 8, minus 2 pangkat 3 itu adalah minus 8 ditambah dengan 3 dikalikan dengan minus 2 pangkat 2 itu adalah 4, 3 kali 4 dikurang dengan minus 8 kali minus 2 itu adalah di plus 16. Plus 8 kali minus 2 itu adalah plus 16 tambah C. Maka 30 sama dengan 8 per 3 dikalikan dengan minus 8 tambah 12 kurang 16 tambah C. Maka
Ini adalah 2 ditambah dengan 28, 30 itu sama dengan 2 tambah 28 sama dengan minus 64 tambah per 3 tambah 28 sama dengan tambah C, jadi 70 per 3 tambah sama dengan C. Maka persamaannya kurvanya melalui titik minus 2,30 adalah Y sama dengan 8 per 3x pangkat 3 ditambah dengan 3x pangkat 2 kurang 8x tambah 70 per 3. Baik, sekian video penjelasan ulangan harian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.